Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Pada tanggal 11 Mei tahun 2022, Kathleen Cash dengan panik menghubungi layanan 911 Austin, Texas. Dia menemukan temannya, Anna Moria Wilson, atau yang biasa dipanggil Anna Mo yang berusia 25 tahun, terkapar berdarah di kamar mandi rumahnya. Anna Mo adalah seorang pesepeda profesional berusia 25 tahun yang sedang menginap di rumahnya untuk mengikuti lomba bersepeda di kota itu. Saat polisi tiba, Kathleen sedang berupaya memberikan CPR kepada Anna Mo. Namun hal itu tidak ada gunanya karena Anna Mo sudah dinyatakan meninggal saat polisi tiba. Anna Mo mengalami cedera parah di otak akibat tembakan jarak dekat. What's the address of the emergency? It's 1708 Maple Avenue. Okay, tell me exactly what happened. My friend is staying with me, and I just walked in, and she's laying on the bathroom floor, and there's blood everywhere, and I don't know what happened. Is she awake? She's not awake. There's blood all over her face and all on the back of her head. Is she breathing? No, she's not Okay. breathing. I've got the paramedics on the way to help you. Stay on the line, Caitlin. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Anna Mo ditembak sebanyak 3 kali. 2 tembakan di bagian kepala dan 1 tembakan di dada. Ketiga tembakan dilakukan ketika Anna Mo sudah terbaring telentang di lantai, bukan dalam keadaan Anna Mo berdiri. Pada awalnya peristiwa itu diperkirakan sebagai perampokan yang gagal dan berujung penembakan. Hal itu disimpulkan karena sepeda Anna Mo yang berharga $14.000 tidak ditemukan ada di rumah. Namun setelah pencarian, sepeda itu ditemukan dibuang tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Selain itu tidak ada bukti pembobolan masuk paksa ke dalam rumah dan barang-barang berharga milik mereka tidak hilang. Kepada polisi Kathleen menjelaskan bahwa pada hari itu, Anna Mo berpamitan hendak pergi berenang bersama teman dekatnya Colin Strickland. Colin adalah sesama atlet bersepeda yang tinggal di Austin, Texas. Beberapa bulan sebelumnya Anna dan Colin memiliki hubungan asmara namun kemudian putus. Setelah putus mereka masih berteman baik dan tidak jarang mengikuti lomba bersepeda bersama. Sementara di waktu yang sama Kathleen pergi makan di luar bersama teman-temannya. Saat kembali ke rumah, dia menemukan Anna Mo sudah dalam keadaan tertembak. Penjelasan Kathleen dan bukti yang ada menunjukkan bahwa gadis itu tidak terlibat dalam hilangnya nyawa Anna Mo. Pemeriksaan fisik pada tubuh Kathleen juga tidak menunjukkan adanya residu bubuk mesiu akibat tembakan. Berdasar penjelasan Kathleen bahwa orang terakhir yang terlihat bersama Anna Mo adalah Colin, maka polisi melanjutkan penyelidikan pada Colin. Sementara itu dalam pemeriksaan di rumah Kathleen, ditemukan bahwa beberapa tetangga memiliki CCTV dan kamera doorbell yang kebetulan merekam situasi pada saat kejadian. Tampak di CCTV sebelum terjadinya penembakan sebuah Jeep Grand Cherokee hitam datang ke arah rumah Kathleen. Sesudah terdengar 3 kali tembakan, Jeep hitam itu bergerak meninggalkan rumah Kathleen. Jeep hitam itu mempunyai ciri khusus yaitu adanya rak penggantung sepeda di bodi belakangnya. Sayangnya karena jarak dan kurangnya kualitas CCTV baik pengemudi maupun nomor kendaraan tidak bisa terlihat jelas. Terobosan besar atas kasus ini terjadi ketika polisi hendak memeriksa Colin. Pria itu ditemukan sedang bekerja di garasi rumahnya. Di sana tampak terparkir sebuah mobil Jeep hitam yang terlihat di kamera CCTV dari tempat kejadian. Saat polisi memberitahu berita kematian Anna Mo, pria itu tampak terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Colin sangat bekerja sama dengan polisi dengan bersedia diwawancarai dan diperiksa. Colin menjelaskan bahwa dia bersama Anna Mo menghabiskan waktu di kafe. Selama di sana tidak ada sesuatu yang mencurigakan, tidak ada orang jahat yang mengganggu Anna Mo, semua terlihat normal dalam penjelasan Colin. Ketika Colin diinterogasi lebih lanjut di kantor polisi, penjelasan dan bukti-bukti kuat mendukung alibinya. Ketika polisi menyelidiki nomor plat Jeep hitam yang dilihat terparkir di rumah Colin, ternyata Jeep itu tercatat atas nama Kathleen Armstrong, pacar Colin. Setelah diselidiki ternyata antara Colin, Anna Mo dan Kathleen pernah terjalin cinta segitiga. Awalnya Colin menjalin asmara dengan Kathleen Armstrong, kemudian mereka putus. Setelah itu Colin menjalin cinta dengan Anna Mo.
Tidak lama hubungannya dengan Caitlin kembali terjalin, namun Colin tetap berhubungan baik dengan Anna Mo sebagai teman. Situasi ini membuat Caitlin sangat membenci Anna Mo. Penemuan fakta ini membuat Caitlin Armstrong kini dicurigai kuat terlibat dalam penghilangan nyawa Anna Mo. Ketika polisi menyelidiki Caitlin di data kepolisian, ternyata dia pernah ditangkap atas sebuah pelanggaran ringan. Kecurigaan makin besar ketika teman Caitlin memberitahu polisi bahwa Caitlin pernah mengatakan sangat membenci Anna Mo dan ingin membunuhnya. Saat Caitlin Armstrong dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, dia tidak bersedia menjawab apapun mengenai peristiwa penembakan Anna Mo. Dia menggunakan haknya untuk tidak menjawab apapun tanpa didampingi pengacara. Karena polisi memang juga belum memiliki bukti kuat, polisi tidak bisa menahannya pada saat itu. Namun petugas merasakan ada yang janggal dalam sikap Caitlin selama wawancara, dia terlihat menyembunyikan sesuatu. Saat Colin diperiksa kedua kalinya, Colin didampingi pengacaranya. Saat itu Colin menjawab pertanyaan petugas bahwa dia merasa tidak yakin Caitlin Armstrong mampu menyakiti Anna Mo. Dalam pemeriksaan lanjutan itu diketahui juga bahwa Colin membeli sebuah senjata dan memberikannya kepada Caitlin untuk menjaga diri. Saat diperiksa jenis peluru yang ada dalam senjata itu sama dengan jenis peluru yang digunakan untuk menembak Anna Mo. Caitlin juga diketahui telah berlatih menembak di sebuah tempat yang diketahui oleh Colin. Sejauh ini 4 bukti telah dikumpulkan polisi yaitu 1. Mobil Caitlin terlihat ada di tempat kejadian perkara. 2. Jenis peluru yang digunakan untuk menembak Anna Mo sama dengan jenis peluru pada senjata yang dimiliki Caitlin. 3. Bukti DNA Caitlin yang ditemukan pada sepeda Anna Mo. 4. Bukti tertulis perilaku obsesif Caitlin pada text message yang dikirimkan Caitlin pada Colin, serta informasi adanya keinginan Caitlin untuk membunuh Anna Mo. Puncak dari penyelidikan ini adalah ketika polisi mengumpulkan rekaman data ponsel Colin, Anna Mo dan Caitlin Armstrong, lalu membandingkannya dengan kamera pengawas di sepanjang lokasi yang mereka datangi. Langkah ini diambil untuk mempetakan pergerakan mereka pada malam tanggal 11 Mei tahun 2022. Diketahui Colin dan Anna Mo berada di Pool Burger setelah mereka berenang sekitar pukul 7 malam. Lalu setelah itu mereka berkendara menuju rumah Maple Avenue, namun mereka tidak menyadari bahwa Caitlin menguntit mereka. Caitlin sengaja mematikan data ponselnya dengan harapan dia tidak terlacak, namun kamera pengawas merekam pergerakan mobilnya menuju rumah Anna Mo. Saat Colin mengantar Anna Mo ke rumah itu, Caitlin bersembunyi di sebuah gang tidak jauh dari rumah itu. Sesaat setelah Colin meninggalkan rumah itu, kamera pengawas milik tetangga Caitlin, Cass, merekam teriakan Anna Mo dan suara tembakan sebanyak 3 kali, dan terlihat mobil Jeep hitam meninggalkan lokasi. Sementara itu kamera pengawas dan catatan data ponsel Colin menunjukkan bahwa dia sudah meninggalkan lokasi kejadian sebelum terjadinya peristiwa penembakan. Hal itu menjadi bukti terkuat bahwa Colin tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan Anna Mo. Namun masalah selanjutnya muncul saat polisi hendak menangkap Caitlin. Diketahui hanya beberapa jam sebelum polisi memecahkan kasus ini, Caitlin telah melarikan diri ke Costa Rica dengan menggunakan paspor milik saudara perempuannya. Saat polisi mengecek akun emailnya diketahui bahwa Caitlin telah memesan sebuah hostel di sekitar pantai Santa Teresa. Saat berada di sana dia menggunakan beberapa identitas palsu dan bekerja sebagai instruktur yoga privat. Ia juga hidup berpindah-pindah selama 43 hari pelariannya. Pencarian Caitlin menjadi agak sulit karena dia sudah melakukan operasi plastik untuk mengelabuhi polisi, sehingga saat polisi menunjukkan fotonya dalam pencarian hampir semua orang tidak mengenalinya. Saat polisi hampir menyerah, kabar baik datang dari postingan polisi di Facebook untuk memancing Caitlin. Postingan itu berisi permintaan pencarian guru yoga privat. Tanpa diduga Caitlin merespon postingan itu dan bersedia bertemu. Saat itu polisi tidak langsung menangkapnya, namun mereka memastikan bahwa perempuan itu adalah benar buronan yang sedang mereka cari. Saat bertemu, polisi melihat penampilannya telah berubah secara signifikan. Rambutnya telah diwarnai dan dipotong pendek, hidungnya diperban dan ada perubahan warna di sekitar matanya, yang menurut pengakuannya disebabkan oleh kecelakaan pada saat dia berselancar. Namun seorang polisi berhasil mengidentifikasi dari mata Caitlin yang tidak berubah sama sekali. Akhirnya Caitlin Armstrong ditangkap dan diekstradisi kembali ke Amerika. Usaha Caitlin untuk melarikan diri ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ketika di penjara untuk menunggu masa sidang, dia sempat melarikan diri saat sedang melakukan janji temu dengan seorang dokter dengan cara melompat melalui jendela kamar mandi.
Caitlin dapat ditangkap kembali setelah melalui pengejaran singkat. Persidangan atas kasus ini dimulai pada tanggal 1 November tahun 2023 dan berlangsung selama 2 minggu. Tidak butuh waktu lama bagi juri, hanya 2 jam saja untuk menyatakan bahwa Caitlin Armstrong bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Pada tanggal 17 November tahun 2023, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 90 tahun kepada Caitlin Armstrong, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman penjara selama minimal 30 tahun. Pada bulan Januari tahun 2026, Pengadilan Banding Ketiga Texas menolak banding yang diajukan Caitlin Armstrong dan tetap menguatkan vonis hukuman 90 tahun. Saat ini Caitlin menjalani hukumannya di penjara negara bagian Dr. Len Murray Unit di Gatesville, Texas. Pada tanggal 6 Mei tahun 2024, orang tua Anna Moe mengajukan gugatan perdata atas kematian yang tidak wajar terhadap anaknya dan menuntut ganti rugi sebesar $1 juta. Namun mereka menyatakan dan menyerahkan keputusan akhir pada juri, untuk menentukan nilai dan besarnya ganti rugi sepenuhnya. Ganti rugi yang diminta termasuk biaya pemakaman dan penguburan, serta kerugian emosional akibat kematian Anna Moe. Gugatan tersebut juga bertujuan untuk mencegah Caitlin Armstrong mendapatkan keuntungan finansial dari kejahatan tersebut. Pengadilan menyetujui gugatan ini dan pada tanggal 17 Juni tahun 2024, seorang hakim memerintahkan Caitlin Armstrong untuk membayar $15 juta kepada keluarga Anna Moe. 3 hari setelah gugatan atas kematian yang tidak wajar diajukan, Caitlin mengosongkan rekening banknya dan mentransfer asetnya kepada ibu, saudara perempuan, dan Colin, menurut Pencarian Aset Nasional. Pada Juli tahun 2024, keluarga Anna Moe mengajukan gugatan tambahan terhadap kerabat Caitlin dan Colin, dengan tuduhan transfer yang curang. Dalam sebuah film dokumenter yang ditayangkan di Netflix, orang tua Anna Moe mengatakan bahwa mereka tetap akan mengejar aset-aset yang disembunyikan oleh Caitlin dan keluarganya. Keluarga Anna Moe juga memastikan Caitlin Armstrong beserta keluarganya tidak akan mendapat keuntungan apapun dari kejadian ini di masa depan. Termasuk dari pemberitaan, pembuatan buku atau film tentang Anna Moe. Keluarga Anna Moe juga mendirikan yayasan dengan nama Moriah Wilson Foundation, sebuah yayasan yang bergerak untuk memberikan beasiswa bagi atlet olahraga balap sepeda dan ski junior. Demikian kisah kriminal nyata kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran baik dari setiap peristiwa yang tidak baik sekalipun. Sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini.